Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai media pembelajaran dalam pembelajaran bahasa dan sastra di sekolah dasar. Nah, media tersebut berupa media audio dan media berbasis LKS. Nah, untuk penjelasannya tersendiri, kita langsung masuk saja. Untuk media audio ini seperti yang kita tahu merupakan media pembelajaran yang berbasis dengan suara. Artinya media audio ini merupakan metode penyampaian pesan melalui sebuah alat yang menyampaikan pesan-pesan berupa bunyi, suara, atau getaran lainnya yang disatukan menjadi sebuah rekaman kalau seperti yang kita tahu saat ini. Nah, bentuk rekaman ini sangat mudah untuk dijumpai. Contohnya, rekaman ini bisa berupa musik, lagu. Nah, dan rekaman sendiri dapat diputar melalui berbagai jenis media dan alat. Contohnya bisa melalui handphone, bisa melalui laptop, dan bisa melalui contohnya yang sekarang tren musik box. Nah, lalu bagaimana penggunaan media pembelajaran audio ini dalam kegiatan menyimak, dalam meningkatkan menyimak dan pembelajaran bahasa di sekolah dasar. Nah, di sini saya ada LKS. Nah, LKS ini dapat kalian sesuaikan sendiri. Saya menyimpan link untuk format LKS-nya di kolom deskripsi, bisa dicek. Kemudian untuk formatnya seperti ini LKS sederhana dan nanti bisa ditambahkan sesuai kebutuhan. LKS tersendiri memiliki beberapa komponen. Yang pertama ada nama, mata pelajaran, kelas, kemudian materi pokok yang diajarkan, kemudian juga di sini masuk kepada materi atau lembar kerja siswanya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesulitan materi. Nah, untuk materi dan lembar kerja yang dalam di sini adalah media yang digunakan bersandingan dengan media audio. Untuk media audionya saya juga lampirkan di kolom deskripsi. Nah, untuk audionya sendiri kita dapat menggunakan berbagai jenis suara dalam menyampaikan kegiatan menyimak untuk siswa. Contohnya di sini saya menggunakan dongeng. Dongeng di sini bagaimana cara memperlakukannya atau mengimplementasikannya dalam kegiatan pembelajaran? Untuk langkah yang pertama tentunya langkah pembelajaran seperti biasanya kita gunakan. Contohnya kita memberikan apersepsi terlebih dahulu, itu hal yang wajib. Kemudian setelah apersepsi dilakukan, kita bisa perlahan-lahan masuk ke dalam materi menyimak. Untuk memulai materi menyimak ini, kita menyiapkan audio yang tadi yang sudah disiapkan. Audio tersebut tentunya harus memiliki beberapa prinsip dan hal. Yang pertama, tidak boleh terlalu panjang, tidak boleh berisi hal-hal yang rumit atau bahasa-bahasa yang rumit yang sulit untuk dimengerti oleh siswa yang kita ajarkan. Nah, setelah audio disiapkan, kita mengajak siswa, memotivasi terdahulu. Kemudian kita memberikan audio kepada siswa untuk disimak. Anak-anak, tolong disimak audio berikut ini. Nah, anak-anak diminta atau siswa diminta untuk duduk dan mendengarkan dan menyimak apa yang dijelaskan atau disampaikan oleh audio yang kita putar. Nah, pemutarannya sendiri bisa tergantung kita tadi ya, dapat melalui apa saja. Nah, sesudah diputar, kita berikan LKS ini kepada siswa. Nah, fungsi LKS ini apa? Untuk mengecek sampai mana siswa menyimak apa yang disampaikan oleh rekaman tadi atau audio yang kita berikan. Nah, bagaimana dengan pengerjaan LKS? Kita dapat menyesuaikannya, bisa kita memberikan LKS berdasarkan konsep model pembelajaran secara kooperatif. Kita bisa mengumpulkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk mengerjakan LKS ini, tergantung kesulitannya tadi ya, dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan. Nah, ketika LKS sudah diberikan, kita bisa meminta siswa untuk mengisi apa yang berada dalam LKS ini dengan baik dan benar, yang mana bisa isinya tentang siapa tokoh
apa saja yang tadi disimak, ada tokoh apa saja. Contohnya tadi yang saya berikan adalah mengenai dongeng antara kura-kura dan angsa. Nah, dijelaskan di dalam pertanyaan saya menyimpan apa saja, hewan apa saja yang berada dalam cerita. Kemudian kenapa tokoh dalam cerita ini melakukan suatu hal gitu, dan bagaimana cara dia mendapatkan hal tersebut. Lembar LKS berikutnya juga dapat berisi amanat, juga dapat meminta siswa untuk mengisi atau menceritakan kembali dari cerita. Nah, seperti itu untuk penjelasan dari media audio dan yang berbantu dengan media LKS. Untuk pembelajaran di kelas sendiri dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita dan kondisi kelas. Jika siswa terlihat tidak mampu untuk mengerjakan LKS ini secara individu, maka kita dapat memberikan LKS ini secara kelompok kepada siswa. Nah, setelah mengerjakan LKS selesai, kita dapat membangun diskusi dengan para siswa. Kira-kira mana jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan-pertanyaan itu? Kita bahas bersama dan kita merefleksikan jawaban yang tepat itu sebagai kesimpulan di akhir pembelajaran. Seperti itu untuk implementasi atau penerapan dari media pembelajaran yang berbasis audio dan berbantu LKS. Semoga membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.